Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Husna. Materi kita hari ini adalah tentang pencernaan dan absorpsi. Oke, perlu diketahui sebelumnya bahwa sumber energi organisme itu ada dua jenis. Ada yang modelnya autotrof, ya, dan ada yang modelnya heterotrof. Nah, autotrof itu artinya organisme tersebut bisa memanfaatkan energi bebas yang berupa cahaya matahari. Jadi dia bisa memanfaatkan secara otomatis, ya, dalam proses yang disebut dengan fotosintesis, ya. Kemudian hasil dari produk tersebut yaitu karbohidrat dan oksigen itu digunakan oleh organisme heterotrof, ya, dalam hal ini manusia dan hewan, untuk kemudian energi tersebut digunakan oleh organisme heterotrof untuk metabolisme tubuhnya. Nanti hasil dari metabolisme heterotrof, organisme heterotrof, hewan dan manusia, bentuknya adalah CO2 dan H2O yang kemudian akan dikembalikan lagi, digunakan kembali oleh organisme autotrof, tumbuhan dalam hal ini, dan juga bakteri yang bisa berfotosintesis. Siklus ini berulang terus, karena itu keberadaan tumbuhan, hewan, dan manusia, organisme autotrof dan heterotrof harus dijaga seimbang agar siklus ini bisa berjalan dengan seimbang. Oke. Jadi dalam hal ini energi bebas atau ATP digunakan oleh organisme untuk proses sintesis, ya. Jadi proses metabolisme itu ada dua jenis, ada anabolisme. Anabolisme itu proses pembentukan sintetis, jadi dari senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dan kemudian ada proses katabolisme. Katabolisme itu adalah proses memecah, jadi dari yang senyawanya lebih besar, lebih kompleks, diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses pemecahan ini biasanya akan menghasilkan energi. Nah, ini adalah klasifikasi organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya. Ada organisme fototrof, ya. Organisme fototrof ini adalah organisme yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Sedangkan organisme kemotrof, ya, adalah organisme yang memanfaatkan senyawa kimia sebagai sumber energinya. Nah, hewan dan manusia masuknya di mana? Kita tidak memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi, ya. Yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi adalah organisme yang tadi autotrof, ya, seperti tanaman dan beberapa bakteri yang bisa berfotosintesis. Juga ada organisme heterotrof, ya, yang dia mempunyai dia bisa memanfaatkan cahaya dari matahari sebagai sumber energinya, tapi sumber karbonnya itu berasal dari senyawa organik. Kalau yang tadi autotrof ini, sumber karbonnya adalah CO2 dari udara. Jadi bisa diambil langsung dari udara. Oke, itu untuk organisme fototrof. Nah, hewan dan manusia itu masuknya ke dalam organisme kemotrof. Kita memanfaatkan senyawa kimia sebagai sumber energi. Senyawa kimia yang kita gunakan apa? Ya, contohnya ya karbohidrat, lipid, itu senyawa kimia. Nah, organisme kemotrof sendiri itu ada jenisnya, ada yang litotrof dan ada yang organotrof. Kalau yang litotrof, dia menggunakan energinya dari senyawa yang bersifat anorganik. Contohnya apa? Contohnya sulfur, hidrogen, ya. Jadi biasanya ini bakteri-bakteri yang memanfaatkan sulfur dan hidrogen sebagai sumber senyawa inorganik, sebagai sumber energinya. Oke, sedangkan kalau sebagian besar prokariot, ya, dan eukariot yang non fototrofik itu hewan, manusia, ikan dalam hal ini juga itu masuk ke dalam kelompok organotrof. Kita memanfaatkan senyawa organik sebagai sumber energi. Kita makan karbohidrat, lipid, protein, itu nanti akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Itu ya pembagian organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya. Oke, nah materi kita kan pencernaan dan absorpsi. Perlu diketahui bahwa untuk organisme multiseluler, ya,
organisme yang kompleks seperti manusia dan hewan, pencernaan itu dimulai dari ketika makanan masuk ke dalam mulut, ya. Jadi makanan itu akan masuk dari mulut, kemudian melalui saluran pencernaan untuk nantinya bisa diserap ke dalam sel-sel tubuh. Untuk bisa diserap, dia harus masuk ke aliran darah. Bagaimana makanan yang bentuknya besar-besar itu bisa masuk ke aliran darah? Nah, maka di sini perlu proses pencernaan. Pencernaan di sini akan memecah bentuk-bentuk yang kompleks, ya, yang besar, karbohidrat, ya. Dia akan dipecah menjadi monosakarida. Ya, contohnya kemarin sudah dipelajari di fase UTS, monosakarida itu ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Kemudian lipid yang kita makan, ya, daging-daging berlemak dan sebagainya, itu akan dipecah menjadi bentuk asam lemak dan gliserol yang nantinya baru bisa diabsorpsi. Protein tidak bisa diserap begitu saja dalam bentuk besar, ya. Jadi protein akan diubah dulu, dicerna menjadi bentuk asam amino, yang kemudian setelah dia bentuknya kecil, asam amino, dia baru bisa diserap untuk masuk ke aliran darah. Jadi nutrisi-nutrisi yang masuk, karbohidrat, lipid, dan protein harus diubah dulu menjadi ukuran yang lebih kecil, ya, bentuk monomernya, agar kemudian bisa diabsorpsi ke aliran darah sehingga kemudian bisa diantarkan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh untuk kemudian terjadilah proses metabolisme. Minggu depan kita akan belajar tentang metabolisme. Nah, ini adalah pembagian hewan, organisme berdasarkan jenis pencernaannya, ya. Ada yang monogastrik dan poligastrik. Gastrik ini dari kata gaster. Gaster itu ya, istilah kita lambung, ya. Jadi monogastrik itu adalah organisme yang mempunyai lambung satu, ya, berperut tunggal, sederhana. Ya, manusia, kelinci, tikus, ya, hewan-hewan kucing dan sebagainya itu masuknya monogastrik. Poligastrik, dia punya lebih dari satu gaster, lebih dari satu lambung. Biasanya yang termasuk poligastrik ini contohnya adalah ruminansia, ya, seperti sapi, kerbau, kambing, ya. Jadi mereka bisa mencerna makanan berkali-kali karena itu tadi lambungnya ada 4, ada lebih dari 1, tidak hanya 4, ya. Oke, kita lihat seperti apa sih perbedaan. Nah, ini ya gambaran perbedaannya. Kalau kita, ya, manusia, kemudian dan hewan-hewan yang berperut tunggal, lambungnya 1, masuknya di sini seperti ini. Jadi habis mulut, esofagus, nanti akan masuk ke lambung. Nanti setelah lambung dia akan masuk ke usus halus. Nah, sedangkan ruminansia setelah dari mulut kemudian esofagus, nanti lambungnya itu ada lebih dari 1, ya. Jadi ada ruang-ruang bersekat-sekat. Baru kemudian nanti dia akan masuk ke usus halus, ya. Di usus halus lah terjadi proses absorpsi nutrisi-nutrisi. Jadi di sini bentuk-bentuk makanan itu akan diubah menjadi bentuk yang paling kecilnya, monomer. Ya, ini tadi perbedaan lagi fungsinya, ya. Perlu diketahui bahwa di saluran cerna, ya, dalam hal ini di lambung, terjadi proses pencernaan, 3 proses pencernaan, ya. Ada proses pencernaan mekanis, ada proses pencernaan enzimatis, ya. Kemudian ada proses pencernaan fermentatif. Oke. Sorry, ini tidak hanya di lambung, tapi di seluruh saluran pencernaan. Jadi ada 3 itu, ya, mekanik, enzimatik, dan fermentatif. Apa sih pencernaan mekanik, enzimatik, dan fermentatif itu? Oke.